Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan NIM, kumpulan NIM 0 dan juga satu. Di sini sebelum sebelum memulai acara, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, anggota tim saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Surya Putra dengan NIM 040. Lalu ada, Saya silakan Rafiki Rafiki dengan atau NIM 010. Saya Siti Khalifah dengan NIM 020. Saya Anissa Fitri dengan NIM 001. Saya Alvimia Maharani dengan NIM 060. baik itu merupakan anggota dari kelompok kami. Mungkin akan langsung kami mulai saja untuk pembahasan kali ini yaitu mengenai uh, rumus-rumus atau persamaan-persamaan yang ada dalam fluida seperti itu. Mungkin akan saya share screen terlebih dahulu untuk workspace-nya. Apakah sudah muncul, teman-teman? Ya, sudah. Oke, mungkin teman-teman yang lain langsung bisa apa namanya mengguide. Ini tak ketikin. Ini teman-teman guide aja gimana mau ngetik apa dan mau membahas apa untuk perkenalan ke ChatGPT-nya. Silakan mungkin Rofi'i atau Olive atau Alfi ataupun Isa ingin mengguide ini untuk apa bikin promnya. Mulai aku duluan, Surya. Silakan Rof. Mungkin dari custom promnya bisa dicoba di profil dilihat dulu. Mungkin kita atur atur dulu ya. Ya, silakan. Saya adalah seorang mahasiswa fisika yang tertarik untuk mempelajari mekanika fluida. Silakan. Sudah begini, Rof? Mungkin yang lain. Yang lain mungkin bisa menambahkan. Ini mungkin karena ada contohnya, ada banyak base-nya apa. Ini kan udah ada fisika, terus what do you look for? Ini ada mekanika fluida, terus kayaknya udah cukup. Lanjut aja ke bawahnya. Ya, Oke, gitu. langsung aja ya. Responnya kita mau yang detail gitu aja. Anda adalah asisten saya yang memiliki kepakaran dalam bidang fisika, khususnya mekanika fluida. Anda bisa memberikan jawaban yang detail, mungkin bisa juga sertakan, Anda bisa menyertakan persamaan matematis dari terbuka. Itu aja ya. Mungkin tambahan lagi, Anda dapat menjelaskan makna fisis dari persamaan-persamaan yang Anda berikan.
Yang atas mungkin boleh tambahan, Sir. Yang Bentar. Oke, silakan. saya tertarik untuk memahami makna fisis dari persamaan-persamaan matematis yang ada dalam mekanika fluida. Oke, gimana? Udah kah? Udah ya guys, langsung aja aku save. Oke, mungkin kalian bisa meng-guide untuk first prompt-nya gimana? Mungkin yang paling umum ya, tuliskan persamaan matematis dalam mekanika fluida. Oke, mungkin dimulai aja. Ini yang pertama, ChatGPT memberikan persamaan-persamaan matematis mungkin yang sangat penting dalam mekanika fluida. Yang pertama itu ada persamaan kekekalan massa atau persamaan kontinuitas yang menjelaskan bahwa persamaan ini menyatakan bahwa massa fluida yang masuk ke dalam suatu ruang kontrol harus sama dengan massa yang keluar dari ruang kontrol tersebut. Lalu ada hukum kekekalan momentum dengan gerak Newton dan juga ada persamaan kekekalan energi. Mungkin eh, yang lain mau menambahkan atau mau menanyakan hal lain mengenai tiga persamaan ini. Aku mau nanya sih. Oh, oke. Ini per Duluan anak aja. membahas satu ini atau bagaimana, Sir? Kira-kira. Sistemnya mungkin langsung bahas saja satu-satu gitu ya, atau gimana? Atau Anak pegang satu persamaan atau bagaimana? Kalau gitu Satu mungkin boleh? kelompok langsung nggak sih? Jadi satu Iya, semua. kayaknya satu kelompok langsung aja, Rob. Jadi kalau kita disajikan tiga persamaan, ya udah kita bahas persamaan itu aja, gimana? nanti ini aja yang kita bahas ya. Iya, oke, ini aja ya. Mungkin sebenarnya aku ada tambahan sih tadi. Aku kan belajar dulu ya sebelum ini tentang viskositas. Mungkin tambahin boleh ya? Oke. Oke, di sini mungkin ada tiga persamaan yang dasar dari persamaan matematik yang dasar di mekanika fluida. Lalu akan saya tambah satu mengenai persamaan viskositas dinamis. Oke, mungkin akan saya tanyakan dulu mengenai viskositas dinamis itu bagaimana? Oke, mungkin akan saya minta juga persamaannya. Tuliskan. Yes. Oke. Jadi di sini kita udah dapat 4
4 persamaan ya. Mungkin dari kalian ada yang mau menanyakan terlebih dahulu salah satu dari persamaan yang telah kita dapat. Mungkin Olive tadi mau nanya atau gimana? Eh, sebenarnya aku tadi mau nanya soal ini sih. Kan ini dari semua persamaan yang dikasih sama ChatGPT itu punya persamaan kayak kerapatan fluida di atas itu ada rho-nya, di bawah juga apa ada rho, ada V, dan di bawah juga ada V-nya. Terus juga yang bawahnya juga ada rho, ada V-nya juga. Jadi hubungan di antara ketiganya yang ngebangun mekanika fluida itu kayak apa gitu. Sama mungkin Oh, baik. persamaan yang kamu cari tadi kan juga ada Ya, oke, 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 oke. ya hubungannya Oke, apa. langsung aku tulis saja ya. Mungkin langsung tulis bagaimana sebentar. Dalam keempat empat persamaan di atas terdapat elemen massa jenis dan juga velocity atau kecepatan. Juga gimana, Liv? Apakah menurutmu ini udah kelihatan nggak ini pertanyaannya? Ya kelihatan udah cukup jelas sih menurutku. Ya langsung aku run aja ya. Oke, sebenarnya ada kurang satu tapi nggak apa. Jadi mungkin hubungannya itu dalam persamaan kekalan massa atau kontinuitas ini kemunculan massa jenis dan juga ada kecepatan itu karena kalau kecepatan ya itu kan otomatis fluidanya itu bergerak melalui suatu ruang. Jadi dia bergerak gitu. Karena kita mekanika fluida bukan lebih ke bahwa fluida itu bergerak gitu. Lalu untuk kerapatan fluida sendiri itu karena fluida itu kan punya ini yang mungkin dari pemahamanku sendiri ya. Itu kan fluida tiap-tiap fluida itu punya karakteristiknya masing-masing dan itu juga mempengaruhi eh, bagaimana dia tuh merespon suatu gaya, suatu suatu apa ya? Mungkin suatu eh, motivasi ataupun misalnya suhu itu juga mungkin bisa mempengaruhi dari fluida tersebut sehingga row ini mungkin dari aku sendiri itu kan otomatis dia itu karakteristik dari fluida itu sendiri yang kita tahu bahwa fluida itu kan bermassa karena materi dan juga dia itu cenderung menempati ruang kayak gitu. Dan untuk kenapa kok masih berhubungan itu kan di dalam tadi kan ada kekalan massa misal kekalan momentum itu kan kita tahu bahwa kekalan momentum itu juga ada hubungannya dengan perubahan kecepatan gitu. Perubahan kecepatan antara sesudah dan sebelum misalnya atau dari fase satu ke fase yang lain, dari posisi satu ke posisi yang lain itu kekal gitu maksudnya. Dan juga pun kekalan energi ya, karena di situ ada momentum atau dalam hal ini juga energi pun juga memiliki sifat kekekalan gitu. Itu menurutku ya. Mungkin Olive mau ditanyakan dari
dari sekian jawaban ini? Nah, itu karena di momentum itu kan ada massa juga, di energi juga ada massa, di momentum itu ada kecepatan, di energi pun juga ada kecepatan. Jadi sebenarnya dari sini pun kita udah lihat kalau dari energi, momentum sama massa ini punya keterkaitan satu sama lain, dan sebenarnya bisa kita hubungin antara ketiganya, hubungannya itu ada apa. Makanya orang dikit. Nah, jadi dari situ sebenarnya kita bisa nyari penurunan rumusnya gimana. Nah, ini bisa buat hint buat pertanyaan soal nomor 2 sih. Gitu. Aku cuma mau ngasih itu doang. Mungkin dari yang lain Oke. ada Eh, tambahan. oke. Mungkin aku pengen tadi sih bahas yang viskositas tadi ya. Mungkin aku mau nanyain langsung mengenai viskositas dan juga hubungannya sama salah satu elemen untuk menghitungnya itu ada tegangan geser. Jadi mungkin aku tadi kan baca-baca mengenai viskositas. Nah, di sini ada dua viskositas kalau yang baca tadi, yaitu viskositas dinamis dan juga ada viskositas eh, kinematis gitu. Atau mungkin aku mau nanyain lagi ya mengenai viskositas, jenis viskositas lagi. Bedanya apa gitu mungkin. Terus dalam dalam Oke, di sini dijelaskan bahwa viskositas dinamis itu atau absolut itu yang ditandai dengan mu adalah ukuran ketahanan fluida terhadap perubahan bentuk atau pergerakan internalnya. Tadi aku pernah baca itu ketahanan terhadap deformasi dari fluida itu sendiri. Nah, ini kan otomatis merupakan sifat intrinsik ya dari fluidanya itu sendiri. Ketika adanya geser dari suatu fluida mengalir itu, bagaimana fluida itu merespon gaya tersebut. Lalu ini hubungannya itu ada hubungan dengan tegangan geser adalah bahwa tegangan geser atau tahu adalah dalam sebuah fluida itu tergantung pada viskositas dinamisnya. Persamaan dasar untuk tegangan geser dalam aliran laminar adalah tau sama dengan mu dikali du per dy. Nah, du ini gradien kecepatan atau perubahan kecepatan dalam arah ruang y gitu. Lalu ada jenis kedua yaitu viskositas kinematik. Isinya yang disebut sebagai V adalah viskositas dinamis dibagi dengan kerapatan fluida atau rho. Ini memberikan ukuran tentang seberapa cepat fluida dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kecepatan. Sehingga hubungan ini dengan tegangan geser adalah bahwa tegangan geser tau juga dapat dinyatakan dalam bentuk tau sama dengan
rho du per dy seperti yang tadi dalam viskositas dinamis. Tapi dalam mungkin biar ada dari elemen dari viskositas kinematiknya itu bisa dibentuk rho v kali du per dy dengan memperhatikan viskositas kinematik v, kita dapat melihat bahwa perubahan tegangan geser juga dipengaruhi oleh kerapatan fluida. Lalu yang ketiga itu ada viskositas turbulen, yang merupakan ukuran viskositas efektif dalam aliran turbulen. Mungkin kalau untuk turbulen ini agak susah ya, soalnya turbulen itu kan eh, sifat dari fluida yang sebenarnya sampai sekarang pun masih sulit untuk disimulasikan secara sempurna gitu. Apalagi mungkin ada persamaan-persamaan yang sampai sekarang juga sangat-sangat sulit dipecahkan seperti Navier-Stokes. Nah, mungkin yang lain, teman-teman yang lain mungkin ada mau menanyakan lagi mengenai keempat persamaan-persamaan ini. Mungkin bisa balik ke persamaan yang tadi. Yes. Oke, coba suruh ChatGPT tuliskan ulang persamaan kekelan massa atau kontinuitas. Tolong tuliskan ulang persamaan kekekalan massa ya, Dok? Atau kontinuitas ya. Oke, persamaan kontinuitas. Ada beda. Kontinuitas. Aduh. Udah gitu. Oke. Oke, coba tanyakan apa makna operator divergensi. Operator. Ini tuh. Oke. Iya, Prof. Bahas itu ya. Di sini katanya operator divergensi di sini dia menghitung berapa perubahan massa, berapa perubahan kerapatan massa. Kalau dia positif berarti dia menunjukkan aliran keluar ya. Berarti masanya makin sedikit ya. Oke, paham. Jadi di sini kalau kita lihat ya kan do rho per do t tambah apa yang namanya? Divergensi dari rho v dia sama dengan 0, maknanya divergensi rho v dia sama dengan min do rho per do t. Tapi di sini akhirnya mungkin sudah cukup jelas ya. Jadi pada saat ternyata positif nilainya dari divergensi rho v dia maknanya masanya keluar ya, dan itu menandakan bahwa ada massa yang keluar, berarti massa jenis atau kerawatannya dia. Oke, mungkin sudah cukup ya. Oke, untuk teman-teman yang lain, ini waktunya tinggal 2 menit atau 2 menit kurang. Mungkin bisa dipercepat untuk yang teman-teman yang lain. Halo guys, suaraku masuk kan? Ya, masuk masuk Pak. Kalau dari aku udah yang tadi itu aja sih. Oke. Ini dari Alfi ataupun Isa boleh ditambahin. Oh, udah cukup sih dari Kalau dari Isa? Aman sih. Oke. Gimana, Rof? Menurutmu ini udah ya? Oke, langsung aku stop share aja ya, karena udah waktunya itu tinggal 1 menit. Share aja. Oke, eh, mungkin begitu eh, penjelasan kami mengenai persamaan seperti kekekalan massa, kontinuitas, persamaan kekekalan momentum, persamaan kekekalan energi, dan juga persamaan viskositas yang kami dapat dalam mekanika dinamika. Cukup sekian penjelasan dari kami. Terdapat salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.